ila anqala. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita untuk mendekati perbuatan zina, terlebih melakukan perbuatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan had atau hukuman yang telah ditetapkan oleh syar'i bahwa setiap orang mukallaf yang berakal, yang balik, yang memiliki pilihan dan ia mengetahui haramnya, apabila melakukan zina orang tersebut adalah muhsan, maka ia ditanam separuh badannya, kemudian dilempar dengan batu seukuran kepala tangan sampai ia meninggal dunia, atau dinamakan dengan hukuman rajam. Adapun orang yang ghairu muhsan, yaitu orang yang belum menikah ataupun belum pernah melakukan hubungan badan, atau pernah melakukan hubungan badan tetapi dengan nikah yang rusak, dengan nikah yang akad yang rusak, maka hukumannya dengan dipukul, didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, dan ia diasingkan selama 1 tahun berturut-turut di negeri yang jauh dengan kampungnya, sejauh jarak perjalanan dibolehkan sembahyang qasar. Ini adalah hak yang telah Allah tetapkan. Sebetulnya kada boleh dikurangi, kada boleh dilangi hukuman itu. Maka hak yang Allah tentukan terhadap pelaku perbuatan tersebut, apabila dilaksanakan, maka ia tidak mendapatkan lagi azab dan siksa yang berat nanti di akhirat. Tetapi kalau tidak dilaksanakan, maka pelakunya apabila dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah, nanti di akhirat dia akan merasakan azab dan siksa yang sangat berat. Dan lebih baik lagi, apabila had itu ditegakkan, maka sebelum dijatuhkan orang tersebut, diminta agar dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan boleh ia melaksanakan kebaikan-kebaikan di penghujung daripada kehidupannya. Jadi sebagaimana Allah haramkan perbuatan zina, ternyata menuduh orang lain pun berbuat zina itu juga ada had yang ditetapkan oleh syariat kita. Apabila tuduhan itu tidak terbukti dan tidak berdasar, kada sembarangan memadahkan orang berbuat zina, itu kan sembarangan. Dikarenakan hukuman zina itu berat, maka menuduh orang itu juga berat ancamannya. Dalam bahasa Arab, menuduh itu namanya al-qadar. Al-qadar hurufnya qaf, dal dan fa, al-qadar. Barang siapa yang menuduh orang lain berbuat zina, dia adalah menuduh orang lain berbuat zina. Ini termasuk dosa besar, dosa yang merusak ataupun dosa yang dapat membinasakan. Apabila menuduh orang lain berbuat zina itu orang yang mukallaf, dia orang merdeka dan mengetahui haramnya menuduh orang lain berbuat zina, sedangkan ia adalah orang merdeka, maka hukumannya didera, dicambuk atau dipukul 80 kali. Sedangkan apabila dia adalah hamba sahaya yang menuduhnya, maka hukumannya 40 kali didera ataupun dicambuk. Kalau yang dituduhnya itu muhsan, dalam pembahasan menuduh dalam babul qadar ini
yang dimaksud dengan muhsan itu adalah orang yang mukallaf yang menjaga dirinya daripada perbuatan zina atau menjaga dirinya tidak menggauli istrinya ataupun hamba sahayanya lewat duburnya. Karena dia yang menggauli itu, yang menjaga afif, menjaga dirinya. Nah, dituduh melakukan itu, maka hukumannya tadi, bila yang menuduh itu orang merdeka 80 kali diraan, dan bila yang menuduh itu hamba sahaya 40 kali diraan. Termasuk menuduh orang berbuat zina, menyambati orang, hai orang yang telah berbuat zina. Nah, itu termasuk. Atau menuduh orang berbuat zina, menyambati orang, memandangkan orang, hai teman berbuat zina, sama. Atau wahai penzina, ya zani, wahai pembuat pelaku zina, sama aja. Termasuk juga menuduh orang lain berbuat zina, mengatakan wahai laki-laki yang bertingkah laku seperti beginian. Dalam bahasa Arab katanya muhannas, ya muhannas. Kalau bahasa kitanya apa? Bencong, danang disambar, nah lain memangnya. Terus sama dong, hati-hati pangeran yang menyambati orang. Itu termasuk menuduh orang berbuat zina. Wahai manusia seperti kaum Lut, sama aja. Atau ikam ini beginian yang diperlakukan seperti laki-laki oleh laki-laki, diperlakukan laki-laki seperti kaum Lut, sama aja. Atau wahai wanita yang bejat akhlaknya, sama aja. Disebutkan di dalam kita Fathul Mu'in tersebut. Nah, jadi kata-kata tersebut termasuk al-qadar. Ini berat nih, dosa besar yang dapat membinasakan. Yang paling nyata, kalau ada kawan membuktikan ucapan tersebut, maka ia dipukul, didera, dicambuk 80 kali. Ini mendera 80 kali ini bujur-bujur memukul itu bujur-bujur pukulan. Tadi yang pukulan sayang kayak anak memukul, kayak abah memukul anak, kayak laki memukul bini, kan ada. Laki memukul bini, mukulnya lewat duit. Pamannya aja, tapi mukul duit itu duit 5 juta, mana pukul lagi mukanya tahun duit. Ini hukuman bujur-bujur hukuman. Gampang-gampang 80. Nah, begitu juga termasuk qadar sholeh. Qadar sholeh itu artinya bukan sindiran, bukan kinayah, sholeh jelas. Ada seseorang yang mengatakan kepada seorang wanita binian yang ia berisi anak, anggaplah anaknya karannya A misalnya, hasil pernikahan dengan suaminya yang bernama Zaid. Jadi beginian ini lakinya Zaid berisi anak A. Lalu ada seseorang yang mengatakan ikam A-nya, namanya berarti anak ini lain anak si Zaid. Nah, itu berarti menuduh mama si A tadi berbuat zina. Misalnya ngarannya Amir, Amir lah supaya nyaman aja, kita mau ambil ada ngarannya yang sama. Si beginian tadi berisi anak ngarannya Amir dengan perkawinan kepada Zaid. Jadi beginian tadi lakinya Zaid berisi anak Amir. Lalu ada orang mengatakan, oh Amir nyawa. Ya Allah, nyawa itu lain anaknya si Zaid. Nah, kata-kata ini termasuk qadar sholeh, sama hukum
hukumnya menuduh si bebinian tadi telah berbuat zina. Hati-hati ya. Beda halnya ketika orang tua memadahkan anaknya seorang, ikam nilai anakku, nah itu lain. Apa? Lesu ibni itu bukan termasuk karena termasuk muda, tapi itu tetap dihukum juga karena ta'zir. Tapi ada juga biasanya orang Banjar pakai anaknya nasihat mengajar. Nah itu orang mana itu? Bagaimana? Jadi sedangkan orang tua yang menuduh anaknya berbuat zina tidak dikenakan hukum berat, tetapi dikenakan hukum takzir, hukuman yang apa ya? Yang diberikan kepada seorang hakim atau qadhi seimam sebagai peringatan. Itu mengikuti daripada kemaslahatannya itu kayak hukumannya yang diberikan. Inilah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala hak yang telah ditetapkan Allah. Kalau misalnya ada dua orang yang saling mengatakan, saya kau mengatakan zina, saya mengatakan zina, kami buat zina, nyawa ini buat zina juga ya. Nah ini nggak bisa dihukum, sama-sama sudah nyaman. Kemudian lagi disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa seorang suami boleh menuduh istrinya berbuat zina apabila memang ada tanda-tanda atau indikasi bahwa istrinya telah berbuat serong. Misalnya melihat berduaan di tempat yang sepi, berjalan berduaan akrab benar, atau kabar yang santer di kampung itu bahwa bininya berbuat zina, atau bahasa orang tua ini selingkuh. Lalu si suami tadi berbuat zina. Apabila dia meyakini bahwa kandungan yang di dalam istrinya itu bukan dari anaknya, maka si suami tadi wajib meniadakan bahwa kandungan itu bukan daripada anaknya. Wajibnya menafikan daripada apa yang di dalam kandungan bininya itu bukan anaknya. Kalau ada kayak itu, maka apa yang di dalam kandungan bininya tadi menjadi anaknya. Ya kan, kalau bukan dari hasil darah dagingnya, tidak ada hubungan nasab, maka tidak ada hukum-hukum nanti yang mengikutinya seperti waris, perwalian nikah dan sebagainya. Nah itu, jadi untuk menjaga itu, kalau si laki-laki tadi bujuk-bujuknya, jadi menuduh istrinya berbuat zina dan meyakini bahwa saya itulah yang anakku, sebab lawas sudah kada berkumpul karena bini timbul berkhianat, ada indikasi istrinya berbuat serong, maka lakukanlah seperti itu. Tapi apabila suaminya tidak menginginkan, sedangkan ia mengetahui istrinya berbuat zina, ada indikasi istrinya berbuat zina, tapi suaminya tidak menginginkan, maka cukup didiamkan saja. Apabila dia masih sayang, langgengkan pernikahan. Apabila sudah rasa pada sayang lagi, ceraikanlah ia dengan cara yang baik. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan qazaf atau menuduh orang lain berbuat zina. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat kita ini memberikan kemudahan supaya umatnya tidak jatuh kepada hal-hal yang menghinakan dirinya di dunia dan di akhirat. Nikah, mudahkanlah pernikahan dan persulitlah perceraian. Bila ada orang hendak nikah, kita mesti senang, himong, dan mudahkan urusannya supaya lancar
jalannya. Jujuran jangan dilarangkan. Pemerintah yang mengurusi surat-surat kelengkapan jangan tapi dialih. Ada orang sudah akrab benar, kekanakan ini akrab benar, lakiannya lawan bebinian ini akrab benar. Istilah bahasa tambannya boyfriend, itu pacarnya lakian, boyfriend, lawan kawan bebiniannya akrab benar. Akrab benar maksudnya hidupnya lawas sudah, kawan lawas sudah. Cuma alhamdulillah ini masih menjaga. Ada yang kawan menjaga, ada yang tidak. Masih dalam batasan-batasan. Cuma sudah berduaan, dapatnya oleh rayuan lelakian dan belayan manja tangan lelakian, beginian mana yang tahan. Karena dinyamanakan oleh syaitan. Pandiran kata-kata lakian yang merayu binian itu, telinga binian itu dinyamanakannya mendengar, senang terus. Jabayan tangan lelakian tadi dinyamanakan oleh syaitan, senang terus. Beda ketika kata-kata suami lawan istrinya, itu syaitan kan menyamanakan, karena maunya menyamanakan. Beliuran sudah laki pada bini biasa jauh ya. Cuma lelakian yang lain lakinya merayu, waduh, berbunga-bunga, rabah waduh. Itu panggilnya setan. Karena itu termasuk perangkap menuju zina. Itu sudah kayak itu udah jalan setan kayak itunya. Bila yang halal, bila yang baik, bila yang amal soleh, kita tuh kada dinyamanakannya. Tapi bila dosa atau maksiat, kita tuh dinyamanakannya sesuai dengan syahwat. Kata-kata seorang suami lawan bini itu kebaikan. Berpandangan laki lawan bini kebaikan. Berjamaah tangan aja ya Rasulullah, laki bini berjamaah tangan. Guguran dosa nyaman benar. Ini boleh kena nak binian kali ini tangan laki jangan dilepas supaya dosa yang guguran. Menjangan lakinya pandangan bahasa Indonesia, pandangan kasih sayang tuh Allah merahmati. Dua laki bini berkasih sayang di dunia, mengatakan mereka akan dikumpulkan Allah di surga. Itu amal soleh, itu gawian yang baik yang diridhoi Allah. Kenapa? Karena perbuatan tersebut melanggengkan keharmonisan kecintaan mereka, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka mujur-mujur cinta dan berkasih sayang, insya Allah terjaga keluarganya daripada hal macam-macam. Tapi syaitan udah maunya biasa aja. Tapi giliran sudah orang yang belum menikah, lakiannya kah biniannya yang belum menikah, baru senang badan tuh 2 jam penjejapan tangan kepada simpanan. Sudah nang dini mencium tangan laki bersalaman, nah kayak menjabat panci panas, lakas menarik. Nah ya, coba menjabat tangan laki itu dirasakan. Biar aja sini tadi kulit pegawai yang mau angkat apa-apa. Bahkan kayak kita juga mencium tangan kuitan, biar kuitan habis maulah cacapan kecan, ada apa juga. Cium tangan sini dirasakan tangan kuitan kena. Mun sudah giliran orang maka itu. Kenapa? Syaitan gawian. Betantainya duduk lagi gini biasa
syaitan mulah sudah orang man kada ada hubungan, kada jelas hubungannya, kada ada dalam hubungan akad nikah, lain dua lagi gini sekadar pasangan pepacaran aja nih, apa melihat dari jauh aja berdetak kencang jantung dan syaitan gawe. Kenapa? Karena target yang akan disampaikan oleh syaitan adalah zina. Maka langkah-langkah untuk menuju zina itu dimulusakannya jalannya, dinyamanakannya jalannya. Kita nih sebagai orang tua melihat kondisi anak kita sudah kayak itu, mudahkan dia sudah pernikahannya supaya jangan terjadi macam-macam. Nih kalau sudah keadaan anak kita kayak itu lawan pacarnya, badatang anak suami saya begini ya, badatang pihak lelakiannya, keluarga lelakiannya berdatang buyut hendak melamarnya. Cuma karena maharnya dia beda, masalah terpaut, masalah maharnya harus dibatalkan. Ditakuni lelakiannya berapa garam kena kami memberi mahar atau jujuran, terserah pian aja ya. Kami kadang menjual anak, siapa yang menukar itu? Kita jadi bisa-bisa pian aja atau menyesuaikan. Jadi orang memberi karena dipadahkan itu semampu orang yang memberi. Saat ini nampak harus dibatalkan. Orang bilang pian berpatok harga padahal kayak pian jual jauh tukang. Berapa upahnya? Kayak pian jual misalnya menggawiakan gawian orang, takuni orang berapa upahnya? Padahal hariannya 150.000. Bila pian apa sambatannya tenang menggawikan harian berapa? Borongan 3,5 ya. Bila orang kata dia langsung takut, bila nyara sekelarangan ditawarinya sampai di mana kena dealnya, ada disuruh bergawe terserah pian aja, barang aja kan, bari-bari orang 10.000 masalah. Berapa jujurannya, berapa maharnya bisa orang ketahuan sambat aja. Ya paling kadang patokan lah kisaran. Semalam sepupunya bang, orang berdatang ya, berapa orang memberi 50 berapa? 50 juta. Nah itu kisaran. Ada juga tetangganya sebelah, dikira berkurangnya berapa? Tetangganya 75, kecilnya 100. Acilannya itu hubungan bos yang datang tukang kisaran nyaman orang mundur kita tak salah aja pian bisa-bisanya, maka kita menerima karena itu orang menerima kita berapapun yang diberinya. Seorangnya hati hendak larang, hendak banyak jujuran anak, cuma mau ucapannya nanti limbah di jurung orang diberi sedikit lalu maulah alasan-alasan supaya batal. Masya Allah. Adakah ini terjadi? Banyak benar. Terus malam kalau ada orang datang ke rumah nangis-nangis sama anak-anaknya latihan, mbahnya juga kesian banget. Sudah orang budi-budi anak berdatang, ya tetap masalah mahal, dia keluarnya dari pak, terserah buat dia kami kan bilang balikin banyak dia penghitungan berbanyak angkanya menurun, tapi menurut keluarga ini itu sedikit. Jadi lah bisa mulai pakai jalan kebinanya sekolahnya tinggi kornya jalan tinggi kornya apa perawat tuh cocok aja jalan orang merasa membiayai anak orang banyak duitnya biar beri juga sedikit dan mau orang inya juga boleh jadi tak unik sekembali kami aja. Gara-gara ini batal pernikahan. Sedangkan kekanakannya ini nya masih bahasa sayang-sayangan. Pandiran Tuhan beda. Inya nih zaman ini pulang zaman mana berkomunikasi. Tempat ketemu ya Allah ada yang melarang, ada yang mau
ribu, pokoknya dia hubungannya asal kau membuat aja ya, asal kau ada pakai membuat aja, biar dia mandinya di rumah di bawah juga. Ngeri ini. Jadi untuk urusan zina ini sebetulnya insya Allah orang tuh bujur-bujur menjaga, terjaga dia di perbuatan zina. Asal kita persulit, asal kita permudah urusan nikahnya, itu bila orang mudahkan urusan nikahnya jauh daripada perbuatan zina. Syaitan itu menangis bila ada hamba-hamba Allah yang menikah menangisnya. Kenapa? Karena dia akan terpelihara dan terjaga dari perbuatan zina. Syahwat yang Allah titipkan dalam diri kita, syahwat birahi, nafsu birahi ini kadang mungkin disalurkan dengan apa, kadang mungkin kadang disalurkannya pasti disalurkan. Cuma syariat kita mengajarkan cara menyalurkannya dengan cara yang halal. Bahkan orang yang menghilangkan syahwat nafsu birahi dalam dirinya dikecam dalam agama. 3 orang sahabat datang kepada Rasulullah, salah satunya kan anak kawinnya, hendak dihilangkannya nafsu masalah itu, hendak dihilangkannya. Inya fokus ke ibadah ya, menganggap bahwa bila bisik bini, bisik pasangan mengganggunya beribadah. Kita hati Nabi, ya Rasulullah, aku pun menikah, aku pun punya istri. Padahal Rasulullah adalah hamba Allah yang takwa kepada Allah. Jadi bukan berarti orang yang takwa kepada Allah, orang yang menahan syahwatnya tersebut, tapi malahan orang-orang soleh sangat memperhatikan mereka dalam urusan tersebut. Abdullah bin Abbas katakan, kalau seandainya aku mengetahui besok hari kiamat, hari ini aku belum menikah, maka hari ini aku menikah. Aku malu nanti di akhirat ketemu dengan Allah dalam keadaan aku belum menikah. Hebat dengan Abdullah bin Abbas. Mereka memandang bahwa di balik semua itu ada pahala dan ganjaran yang besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persulit masalah perceraian. Bila ada orang yang cerai itu persulit supaya jangan cerainya. Bila ada orang nikah, himung nanti kita mudahkannya, mudahkan urusannya. Yang kedua, pelajaran yang hendak diambil adalah zaman kita ini sudah zaman yang rusak, sudah parah kita di lawan kiamat, di mana perzinahan ini tersebar di mana-mana. Semuanya itu mengarah kepada sana, karena memang dalam diri kita ini itu ada keinginan-keinginan tersebut. Hukum adat dan hukum agama lah yang membatasi sehingga kita tuh kadang bisa lebih leluasa dalam mengerjakannya. Ya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tayangan-tayangan di TV, kemudian di media sosial, ya Allah, orang mencari duit, mencari kekayaan, menumpuk harta dengan cara-cara seperti ini. Pembinian di Instagram hendak dapat followers banyak, di YouTube dapat subscriber banyak supaya dapat banyak penghasilan. Hakun menampilkan auratnya. Menampilkan aurat inilah yang mengarah kepada zina. Maka agama kita sebelum umatnya itu melakukan zina, maka langkah-langkah mengarah kepada zina itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajibnya kita menutup aurat. Pun sudah melihat pembinian menutup aurat, karas juga yang di bawah, waduh ini bingung jodohnya. Pembiniannya sudah menutup aurat, sempurna mana, tatap ya lagi hendak syahwat naik. Ini yang obatnya ini kadang normal, kadang ini kelebihan. Nah, kalau melihat orang yang membuka
yaghuddu min absar, sama. Dilarang agama kita berduaan. Jangan melakukan perjalanan seorang wanita jalan jauh kecuali disertai mahram sah, berat. Kalau kita hendak berobat juga, ini hendak berobat pasiennya beginian, cari perawatnya, dokternya beginian juga. Ini semuanya adalah tindakan-tindakan preventif untuk mencegah perbuatan zina. Kalau semua itu dilanggar, nah ya kan, pasti sudah pandangan, karena kalau kita paham ngarannya pandangan hidup, hanya memandang hidup sudah. Alhamdulillah normal ngarannya. Tong kada pegangan hidup, tahani mata kita. Maka barang siapa yang sanggup menahan pandangannya daripada nang haram, bujur-bujur karena takutan lawan Allah, Allah tanamkan dalam hatinya manisnya iman. Nama olah sembahyang kita kada khusyuk itu karena mata kita yang terbiasa melihat nang diharamkan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga mata kita. Dikisahkan ada seorang pemuda, tiap hari rumah masjid pekerjaannya, rumah masjid pekerjaannya, kayak tujuannya. Bangun malam sembahyang malamnya panjang. Suatu ketika dia ingin berangkat ke masjid, tertampuk bebinian. Bebiniannya itu anak seorang raja, berlatih naik kuda, kudanya lihat keluar dari kerajaan. Seorang pemuda tadi hendak ke masjid, tak tertampuk gugur. Putri kerajaan ini terbuka cadarnya, sehingga seorang pemuda tadi kelihatan mukanya. Melihat mukanya itu nih, sampai ke masjid sembahyangnya harus pada khusyuk lagi kan. Tak puntal membaca ayat sajadah. Aneh juga, dah apa dulu ini. Tapi lah yang jangan beginian kok ya. Oke. Apaan sebut-sebut juga tadi nak kayak itu ya. Ulun semalam antar anak sekolah di Darul Ilmi Pak 19. Jumlah santri yang diterima itu ratusan. Jadi pas sampai ke situ ambil antrian. Antriannya 155. Walosnya dulu. Itu parah juga, istirahatnya 2 jam pulang lalu tertumpuk karena peserta anak datang ulangnya. Nah, pokoknya hendak maghrib, paksa malam tadi pengajian maghrib itu diliburkannya, datang ke rumah sudah maghrib. Uyuh benar, ulun terbiasa kulit siang, bila siang itu kan kulit alamat dan malam itu kan bangun lagi. Jadi ulun tadi bangun itu keselang, langgar kami aja, jadi ulun bangun astagfirullah di pengajian ini. Makanya ulun lambat datang. Yang bila ulun lambat datang, amat dan campur membaca. Hati itu kan nyaman, terlambat tuh kan, ternyaman benar ulun pengajian lambat. Jadi tak puntal baca ayat sajadah. Ya. Tapi bukan karena melihat subuh ini kan ada mobilnya yang di betapa ya. Jadi jamaah sekalian sampai ke masjid sembahyang Allah. Oh, keingatannya mau beginian dari kantor mau beginian dia yang melihat terlakian dari yang ada semua melihat kalihat terganggunya. Malam terawal laginya sembahyang malam rusak dehnya. Jadi ujar guru kami itu nang molah mata kita nih ngalih kita tuh khusus sembahyang kadang-kadang mata kita tuh nang melihat haram-haram itu. Lalu agama kita melarang pakaian. Dulu di zaman Rasulullah untuk mengetahui wanita merdeka itu nyamannya, yaitu pakaiannya menutup aurat sempurna itu wanita merdeka. Sampai muha, sampai telapak tangan betutup, muha betutup, telapak tangan berkaus itu wanita merdeka. Bila yang kelihatan itu hamba saya. Itu dulu
Kita ini hendak dibalikakannya ke zaman jahiliyah oleh orang sekarang. Bahkan mungkin hendak disamakannya dengan suku-suku masyarakat pedalaman. Dengan mengatakan wanita yang terbuka aurat ini modern, ada ini bukan modern, moderat. Modern itu orang yang mengikuti Allah dan Rasul. Jadi paling kada untuk diri kita tutup aurat sempurna, jaga pandangan, jaga pergaulan, jaga jangan terlalu bebas. Insya Allah kita terjaga dari perbuatan zina. Sebutin lagi handphone yang kita diberikan kemudahan oleh Allah memilikinya, ujuk-ujuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hendak membuka gambar-gambar telanjang, gambar-gambar yang membuka aurat. Ulun kena guru ya, syahwat ini kada sing hilangan, hendak harus berbuat zina. Pian juga nang mengundang syahwat ku pian juga. Buka Instagram melihat gambar-gambar beginian nang susunya kelihatan. Seorang juga nang membukanya. Keinginan syahwat bisikan dari syaitan itu sebetulnya lemah banget. Cukup dengan zikir ini hilangnya. Bawa wudu hilang, bawa sembahyang begini hilang, bawa baca Quran hilang. Ini kayak apa keinginan itu kada hilang. Seorang yang mengundangnya melihat video namanya itu. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga diri kita, jaga anak, zuriat, keturunan keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari dosa-dosa besar, dari perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah, yang Allah hinakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dini wal dunya wal akhirah. Kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, saudara-saudari kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat, guru-guru kita yang mulia, orang-orang yang telah berjasa untuk pembangunan masjid yang kita cinta ini. Wabil khusus almarhum Haji Ahmad Ustaz bin Anam Hajah Syamsir binti Juhri Gedang, binti Juhri Gedong, Haji Kadri bin Muhammad Saleh Nur Sehat binti Sa'ad. Al-Fatihah. Ia karena dia masih sholat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Alladzi qala annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi,